Tutorial menggunakan Clipboard versi Pro. Di sini saya akan kasih tutorial cara menggunakan Clipboard versi Pro. Yang versi biasanya sudah bisa ditonton, udah ada di YouTube. Jadi tiap kali sebelum kalian beli pun sudah ada di deskripsi, bisa langsung nonton di view-nya. Ini versi yang biasa aja, harganya 49.000. Ini yang versi Pro, harganya 75.000. Di sini juga kita akan review apa perbedaannya juga. Nanti kita lihat di videonya. Pertama-tama setelah teman-teman beli, nanti akan dapat sebuah link untuk mendownload aplikasinya. Silakan aplikasinya di-download, nanti hasilnya akan seperti yang ini. Silakan diklik 2 kali. Kita akan lakukan install terhadap Clipboard ini. Pastikan sedang tidak ada Windows Defender atau antivirus yang menghalangi ini. Tenang saja, ini bukan virus, tapi memang ada package kayak YouTube downloadernya itu kadang dikira virus, tapi ini bukan virus. Saya buat ini buat jualan, bukan untuk mencuri data orang. Oke, lalu di sini pas diinstal, pertama pastikan teman-teman jangan taruh filenya ini di tempat-tempat yang agak susah dijangkau dan takutnya nanti diblokir sama komputer teman-teman sendiri. Jadi begitu diinstal, destinasinya ini usahakan pilih folder yang besar, punya kapasitas minimal 580-an MB. Oke, di sini space available saya tuh 41 GB, ini sudah agak tipis yang di C. Jadi usahakan teman-teman jangan install di sini, jangan install di dalam data lokal dan lain-lain ini. Lebih aman installnya tuh di D, paling aman di D. Kalau nggak ada D berarti langsung install di C. Tapi yang harus diingat, space minimalnya itu harus ada 500 MB. 500 MB ya, bukan giga ya. Saya langsung browse saja. Saya akan pilih D. Mana D saya? Di PC pilih D. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Udah saya akan install di D. Jadi nanti destinasi foldernya akan di D. Next. Tinggal tunggu sebentar. Tunggu dia instalasi. Oke, sudah selesai, tinggal dipencet next. Ada 2 pilihan, langsung pilih run atau mau buat desktop shortcut. Jadi nanti di depan akan ada shortcut aplikasinya. Kalau mau silakan dicentang, kalau nggak mau silakan di-uncentang. Saya nggak mau aja. Lalu apakah mau langsung di run? Supaya prakteknya lebih gampang, kita langsung run aja, finish. Maka dia akan langsung buka aplikasi Clipboard-nya. Oke, kira-kira begini. Ini saya tutup dulu. Kalau misalnya teman-teman mau buka lagi, gimana caranya? Caranya tinggal di Windows, tekan aja Clipboard. Nah, nanti dia akan muncul, tinggal dibuka. Tuh, sama. Dia akan kembali membuka 2 jendela ini. Ada 2 jendela. Pertama ini adalah aplikasinya, yang kedua ini adalah terminalnya. Terminalnya ini penting banget, teman-teman jangan hapus karena ini jangan ditutup. Kalau ditutup nanti nanti aplikasi ini juga nggak bisa jalan lagi, dia akan mati juga. Jadi ini kayak prosesnya, nanti prosesnya tuh semua di terminal ini. Bahkan kalau ada error, yang harus teman-teman lakukan adalah bukan cuma fotoin errornya doang, tapi foto terminalnya. Jadi kita bisa cek juga kalau misalnya ada errornya apa muncul di sini. Prosesnya sampai mana juga akan muncul di terminalnya. Kita besarkan. Oke, ini adalah tampilan pertama. Untuk fitur-fitur lainnya, kalian bisa nonton langsung di YouTube yang versi biasanya ya. Jadi untuk yang versi Pro ini saya langsung akan menjelaskan apa yang ada di Pro aja.
Untuk yang versi biasa, teman-teman silakan nonton yang di versi biasa aja YouTube-nya. Oke. Pertama, saya akan kasih tahu di sini ada dua pilihan sumber video. Teman-teman mau pilih upload file atau pilih link YouTube. Sekali lagi, kalau teman-teman pilih link YouTube, itu pastikan link YouTube-nya itu yang nggak terlalu lama. Misalnya contoh videonya itu cuma 20 menit, cuma 10 menit. Kenapa begitu? Karena begitu teman-teman masukkan link dan teman-teman generate, itu artinya sistem ini akan mendownload video dari YouTube. Dan itu pasti prosesnya lumayan lama. Dan ini sudah dijelaskan juga di video yang tutorial biasa punya Clipboard seperti biasa. Teman-teman bisa nonton di YouTube juga, di YouTube yang satunya lagi. Itu tutorialnya ada juga. Intinya kalau mau taruh link YouTube-nya itu 1 jam lebih, itu nanti downloadnya tuh lama banget. Oke, kira-kira begitu. Ini cara tutorial cara pemakaian link YouTube ada di versi yang YouTube, ada di tutorial yang versi pertama itu. Oke. Di sini kita nggak akan pakai link YouTube, kita akan pakai upload file aja. Jadi teman-teman di sini sudah punya opsi buat upload file. Kalau misalnya nggak mau nunggu, tinggal download aja YouTube-nya itu dari YouTube downloader, misalnya yang SS atau yang YouTube Mate atau apa. Silakan teman-teman bisa download dulu videonya. Setelah di-download, nanti tinggal dipilih. Tuh, tinggal dipilih. Teman-teman lihat di sini. Pertama, sebelum kita lanjut lebih jauh, yang harus kita pilih adalah di sini ada mode clip. Mode clip ini adalah teman-teman klipnya itu mau pakai manual, alias kita harus masukkan detik menitnya itu sendiri, atau pilih yang otomatis. Otomatis ini teman-teman harus masukkan API key Grok. Ini juga ada di tutorial versi pertama ya. Jadi kalau misalnya mau tahu bagaimana cara masukkan API key ini, silahkan nonton video yang satunya lagi. Nah, kalau kita pilih yang otomatis, sekali lagi ini sama kasusnya dengan yang link YouTube tadi. Kalau kita pilih yang otomatis, itu artinya satu video ini akan dikirim ke AI-nya. Oke. Jadi video ini kalau makin panjang, maka prosesnya juga akan makin lama. Dan karena ini AI gratis dan dia ada batasannya. Jadi kalau teman-teman videonya itu 1 jam lebih, maka dia akan terbatas. Biasanya tuh 1 hari kalau nggak salah cuma bisa 20 menitan videonya. Jadi kalau misalnya terlalu panjang, dia nggak akan bisa yang otomatis. Oke, makanya saya sarankan pakai yang manual. Oke, kalau yang manual itu tidak perlu apapun, teman-teman tidak perlu khawatir ada bayar tambahan, apalagi ada limit, tidak ada limit sama sekali. Jadi upload file pakai yang manual, maka kita bisa generate terserah kita 1 hari mau berapa. Oke. Ini mode rencana klip. Untuk Grok otomatisnya, sekali lagi untuk API key-nya bisa nonton di video satunya kalau mau tahu cara dapat key-nya. Di sini ada jumlah klip manual. Nah, ada jumlah klip yang bisa kita masukkan. Mau total klip itu kita mau buat berapa klip gitu dalam satu video ini. Misalnya saya mau 5. Nah, teman-teman buat 5 aja. Nanti di bawah langsung akan muncul ada 5 klip yang bisa kita masukkan detik menitnya. Nah, versi yang Pro itu dia ada keunggulan. Keunggulannya adalah satu, dia ada ini preview crop. Jadi di sini kita bisa geser. Kadang ada apa ya? Ada podcast atau YouTube videonya tuh dia nggak kayak Timothy gini, dia nggak di tengah persis orangnya, jadi biasanya dia agak samping. Itu kalau misalnya kita pakai versi yang biasa, itu dia nggak bisa otomatis tengahin, dia akan kayak gini nanti videonya kepotong gitu, otomatis nggak bisa kita ubah-ubah posisinya. Tapi versi yang Pro ini kita bisa atur nih, nah mau di mana, udah tengah belum, bisa kita atur. Nah, bisa kita zoom juga nih, kalau kurang zoom, bisa kita zoom out, zoom in, kira-kira begitu. Nah, selain itu, kita juga bisa atur subtitlenya ya. Kalau misalnya kita butuh subtitle nih, kita centang nih, di bawah ada butuh subtitle. Kita juga bisa atur subtitlenya mau di mana. Kalau mau pakai subtitle, ingat di sini ada tulisan
butuh API key. Jadi kalau misalnya teman-teman centang ada subtitle, di sini wajib diisi. Tapi kalau teman-teman pakai subtitle, itu biayanya atau bukan biaya ya, ini masih bisa gratis ya. Itu porsinya itu nggak sebesar yang langsung grok otomatis. Karena kalau grok otomatis, ini kan satu video akan dikirim ke AI. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma pakai subtitle, itu cuma potongan video ini aja yang dikirim. Jadi nggak besar. Jadi video dengan subtitle itu masih aman. Jadi misalnya kita generate 30 detik nih, cuma 30 detik itu aja yang akan dikirim ke AI. Jadi lebih kecil. Ini bisa atur posisinya mau di mana subtitlenya. Saya off-kan dulu. Lalu kelebihan dari yang Pro itu juga ada, kita bisa atur ini watermark dan tagnya. Jadi biasanya ada Clipper yang harus mencantumkan sumber videonya dari mana. Jadi nggak boleh langsung begini, nanti dikomplain atau sama pemilik YouTube-nya dan lain-lain gitu ya. Biasanya kita mau ada logo kita misalnya, kita bisa tambahin nih. Kita bisa tambahin logo kita dan kita bisa geser mau posisinya di mana. Tuh. Kita bisa geser logo kita dan kita bisa tambahin ini tag overlay. Tag overlay ini biasanya fungsinya untuk sumber videonya dari mana? Source YouTube Timothy gitu. Kita bisa kecilkan atau besarkan, terserah. Kecilkan aja, lalu saya turunkan tuh di sini gitu. Kira-kira begitu. Ini cuma ada di versi Pro. Jadi cuma ada di versi Pro watermark dan teks. Cuma bisa diatur di Pro. Kalau yang versi biasa itu kita nggak bisa atur ini. Dia cuma hasilin clip doang. Oke. Ini kita coba generate. Kalau udah, teman-teman tinggal atur nih waktunya. Clip pertama ini dari detik berapa atau menit berapa sampai menit berapa. Clip kedua, clip ketiga tinggal diatur secara manual. Tips untuk teman-teman dapat detik menitnya ini dari mana? Kalau misalnya kita pakai otomatis, kan otomatis dari AI. Tapi kalau pakai manual dari mana? Teman-teman tinggal salin link YouTube-nya ke Gemini. Tahu Gemini? AI dari Google itu. Nah, teman-teman salin link YouTube ini ke Gemini aja. Tanya untuk menyediakan waktu-waktu yang berpotensi viral begitu. Nah, itu kalau teman-teman mau. Tapi saran saya yang paling paling umum dan paling bagus dipakai adalah teman-teman harus nonton videonya biar tahu potensi untuk viral atau poin-poin yang benar-benar mau disampaikan sama Timothy ini ada di menit detik berapa. Itu teman-teman paling tahu menurut saya. Jadi teman-teman sambil nonton bisa sambil makan, nanti sambil catat poin-poin pentingnya. Setelah nonton teman-teman bisa nge-clip deh gitu. Itu menurut saya potensi viral yang paling tinggi. Kalau cuma pakai AI doang, kita pakai AI, nanti yang lain pakai AI, semua klipnya jadi sama. Tapi kalau kita nonton sendiri, ada point of view-nya sendiri-sendiri. Oke, kira-kira begitu. Ini kita bisa atur. Kalau sudah, tinggal pencet tombol generate. Ini saya nggak akan pencet tombol generate dulu. Atau kita coba pencet aja ya generate. Tuh, nanti dia akan muncul nih. Tinggal di render. Kita nggak akan render dulu karena masih ada satu fitur yang pro yang belum kita jelaskan. Yaitu Gamer Split. Gamer Split ini adalah untuk Clipper Mobile Legend yang biasanya kalau teman-teman lihat di atas sini ada gamernya atau live streamernya yang sedang main game, lalu di bawahnya ada gamenya. Itu kita bisa pakai video yang misalnya ini ya. Tuh, punya R7. Jadi kalau misalnya kita pakai yang standar kan dia cuma gini doang tuh. Nah, nggak kelihatan nanti orang main gamenya. Caranya adalah teman-teman tinggal pilih nih Gamer Split. Nah, nanti dia langsung muncul dua layar atau dua tempat untuk mengatur videonya. Di sini teman-teman bisa atur nih, ini 60% speed atasnya. Nah, teman-teman bisa kecilin kalau mau lebih kecil tuh. 38%. Lalu kita zoom. Yang atasnya nih kita zoom. Kita geser sampai ke muka streamernya. Nah, udah ya. Kalau belum, tinggal digeser lagi. Udah di tengah. Nah, sekarang kita zoom lagi yang di bawahnya.
Nah, tuh. Udah. Ini juga bisa ya. Watermark sama tag overlay-nya juga tetap bisa dipakai. Source-nya kita ganti YouTube R7. Oh. Ini logo kita naikin dikit, misalnya di sini aja. Atau di bawah aja. Logo kita terlalu besar kayaknya, kecilin aja. Nah, sini. Supaya ada kayak punya kita gitu, nggak bisa di copy sama orang lain ya. Oke, kalau misalnya sudah, ini udah diatur, ini gini doang, saya nggak mau ubah aja. Ini kita atur coba yang lain deh. Saya menit ke-5, menit ke-4 sampai menit ke-5. Generate. Tuh, langsung udah menyesuaikan ya, ini menit ke-4 sampai menit ke-5 40. Kita tinggal render. Sebelum render teman-teman lihat di sini ya, kalau mau pilih subtitle bisa centang dulu. Kalau mau pilih kualitasnya highest atau high atau light bisa dipilih juga. Kalau mau langsung render semuanya, tinggal langsung pilih tombol ini. Kalau mau render satu dulu untuk tes ombak, bisa langsung pencet render. Ini lagi diproses. Untuk melihat prosesnya lebih detail, teman-teman bisa langsung buka terminal ini nih. Tuh, ini proses langsung lihat detail. Kalau misalnya ini persentase kan kita nggak tahu nih dia lagi ngapain nih. Nah, teman-teman tinggal buka aja nih terminalnya. Ini langsung bisa lihat kapan dia selesai perkiraan. Ini kan berapa detik nih? Dari 4 sampai 5, 60, 110, 130 ya. 130 detik. 130 detik ini teman-teman lihat aja nih. Ini sampai berapa di sini? Ini 38, 39, 40. Nah, ini kira-kira nanti sampai 130, maka videonya juga akan selesai. Tinggal teman-teman tunggu aja. Kita tunggu. Ini live ya, saya nggak percepat, nggak perlambat, supaya teman-teman juga bisa menyaksikan langsung untuk satu klip 1 menit 30 detik ini berapa lama. Ini sorry ya, ini 90 detik bukan 130 ya. Berarti ini tunggunya tuh sampai, oh ini sama juga munculnya menit juga bukan detik. Jadi ini kan 1 menit 13, 14, berarti tunggu sampai 30. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9, 30, 31, bentar lagi. Ini kalau misalnya kita tambah makin banyak komponen, contohnya yang Gamer Split ini kan ada dua layarnya ya, sama ada logonya, ada watermarknya, dia akan lebih lama. Sorry, sepertinya bukan ini yang dilihat ya teman-teman ya, yang ini ya, yang di atas ini ya, baru sampai 50 nih ya. Makanya ini udah 99, tapi teman-teman bisa lihat yang di sininya nih, 53. Ini sampai 130 nih, 54, 56, 56, 57, 58, 59, 60. Oke, udah 1 menit, tinggal 30 detik lagi. Ada yang bilang ini bedanya dengan CapCut apa? Sama aja gitu kan dia bilang. Nah, bedanya adalah bayangin kalau teman-teman edit di CapCut itu kan setiap video teman-teman harus atur ininya. Edit satu, lalu masuk lagi atur lagi begitu. Nah, untuk yang clipboard ini teman-teman tinggal atur 1 kali. Udah setelah itu tinggal nggak perlu lagi, tinggal masukin berapa rentang manualnya, berapa rentang waktunya, tinggal pencet render all. Ini sambil jalan teman-teman pergi ngapain? Teman-teman mandi, teman-teman makan, atau ngobrol sama teman, atau main Mobile Legends 1 match. Nih 1 match selesai, jangankan match 1 match deh, ini jangan sampai belum sampai 1 match selesai aja ini rendernya udah selesai. Kembali udah tinggal ngeplay. Jadi itu keunggulannya dibandingkan teman-teman cuma pakai CapCut. Kalau pakai CapCut kan teman-teman harus ngedit, harus tetap berada di sana untuk ngepotong-potongnya sendiri. Kita bisa lihat ya. Tunggu gua buku glowing baru team fight sih, ini susah juga ya.
Oke, kira-kira begitu tutorialnya. Ini tinggal kita download. Ini setelah download, nanti langsung tersimpan di folder download ya. Teman-teman tinggal buka di download. Nah, di download ini sudah langsung ada filenya. Kira-kira dan kualitasnya dapat Tunggu gua dilihat di buku sini. glowing Cukup baru HD team ya. fight sih, ini susah juga ya. Kira-kira begitu tutorial yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada error atau ada masalah yang terjadi nggak bisa install dan lain-lain, ingat selalu cantumkan apa error yang terjadi di sini. Kalau misalnya ada error, biasanya di sini akan muncul error. Lalu yang paling penting yang harus teman-teman cantumkan juga adalah ininya. Di sini di terminalnya ini muncul apa, errornya apa. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman kalau misalnya ada error jangan cuma chat, "Bang, kok error?" Nah, errornya harus dikasih tahu. Error yang paling sering dialami adalah pertama itu adalah salah install. Kemarin-kemarin ada yang installnya di misalnya dia install di CF data gitu. Yang kayak tadi saya kasih contoh. Jadi installnya tuh harus di D atau di C langsung. Lalu ada juga tadi errornya itu bukan error sih, dia tunggunya lama banget. Yaitu karena apa? Karena dia upload link dari YouTube yang videonya 3 jam. Teman-teman bayangin aja, teman-teman mau download video dari YouTube pakai YouTube Mate aja itu bisa sampai berjam-jam. Kalau misalnya downloadnya YouTube-nya 3 jam begitu ya. Lalu ada juga yang API key-nya nggak di set. Atau yang paling penting lagi adalah, yang paling sering alami error adalah waktu upload link YouTube, dia tidak menyertakan cookies. Oke, cookies ini harus atau wajib disertakan kalau teman-teman mau pakai link YouTube. Oke, makanya di sini opsional tapi khusus YouTube. Kenapa harus pakai cookies? Karena kalau nggak pakai cookies, teman-teman nggak bisa download video YouTube yang kualitasnya tinggi. Kecuali mau pakai upload file aja. Makanya di sini kalau upload file, tidak ada pilihan untuk masukin cookies karena upload file nggak perlu cookies. Jadi teman-teman punya dua pilihan, mau masukin di YouTube atau mau upload file. Kalau upload file nggak perlu cookies, kalau misalnya download langsung dari YouTube perlu set cookies dulu. Set cookiesnya sekali lagi ada di video tutorial yang biasa. Yang pertama bisa lihat di YouTube juga. Ya kira-kira sekian review singkat atau tutorial dari saya untuk aplikasi Clipboard saya. Ingat di sini ada copyright-nya. Ini produk buatan saya sendiri. Kalau misalnya ada teridentifikasi sebagai virus atau apa, itu tenang aja, itu bukan virus. Karena saya buat ini buat jualan untuk membantu Creeper, bukan untuk mencuri data atau merusak komputer teman-teman. Lalu di sini ada YouTube-nya saya juga, Genova. Jadi kalau misalnya ada selain akun ini yang jual, berarti itu tidak resmi. Oke, kira-kira demikian. Kalau misalnya ini klipnya mau di reload, tinggal pencet tombol refresh, maka dia akan kembali lagi ke awal. Ini nggak bisa hilang ya, ini nanti tinggal di upload lagi. Kalau misalnya kita upload Timothy lagi, kita tunggu bentar, generate, nanti dia akan berubah lagi. Kira-kira demikian. Clipboard.